Pada titik itu, penilaian pada semua penilaian ditampilkan. Baru kemudian diskusi beralih ke evaluasi holistik dari kesepakatan. Akhirnya, dilakukan pemungutan suara. Seperti yang diilustrasikan oleh contoh ini, implementasi MAP tidak secara substansial meningkatkan beban keseluruhan dalam pengambilan keputusan. Usaha tambahan yang sepele diperlukan dari tim deal untuk menghasilkan penilaian ringkasan pada setiap topik due diligence. Diskusi dewan yang terstruktur di sekitar penilaian mediasi akan lebih terorganisir dan fokus daripada proses biasa, tetapi tidak perlu lebih lama atau lebih kontroversial. Dengan biaya moderat ini, keketatan struktur formal dalam pengambilan keputusan strategis memiliki manfaat mengurutkan proses sehingga fakta penting kurang mungkin diabaikan dan pertimbangan yang bijaksana dan kritis terhadap trade-off jauh lebih mungkin terjadi. Dengan cara ini, menggunakan MAP memicu refleksi sadar. Sebaliknya, dalam pengambilan keputusan tak terstruktur, kita, sering tanpa sadar, lebih mempertimbangkan kerugian daripada keuntungan, masa dekat daripada masa jauh, dan anekdot yang disajikan secara vivid lebih dari statistik yang membosankan. Misalnya, dalam urutan presentasi dan rapat tinjauan yang mengarah ke sebuah akuisisi, topik yang dibahas biasanya berubah seiring informasi baru tersedia. Seiring meningkatnya urgensi dan antusiasme tentang kesepakatan satu kali, isu serius mungkin diabaikan atau direlegasikan, katakanlah, kelampiran dokumen presentasi. Sementara itu, fitur paling menarik dari target mendapatkan prominensi yang meningkat, dan narasi rasional untuk kesepakatan menjadi semakin meyakinkan. Mudah untuk melihat bagaimana dinamika ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penilaian. Menggunakan proses pengambilan keputusan terstruktur memastikan bahwa daftar pertanyaan kunci ditentukan terlebih dahulu dan bahwa, pada waktu keputusan akhir, semua elemennya diberikan visibilitas yang cukup. Keketatan ini membatasi risiko bahwa narasi yang meyakinkan akan mempengaruhi dewan. Saran kami bukan untuk menetapkan bobot eksplisit pada penilaian, seperti yang akan disarankan oleh beberapa teoritikus keputusan. Eksekutif menolak jenis kerangka kerja tersebut karena mekanisasi keputusan dan menghilangkan ruang untuk intuisi, termasuk interaksi potensial di antara kriteria. Tidak seperti pengambilan keputusan algoritmik, yang bertujuan untuk menghilangkan subjektivitas dari keputusan sepenuhnya, MAP menghargai intuisi, asalkan itu terinformasi. Penilaian holistik dari eksekutif berpengalaman berharga, tetapi itu harus pertama-tama disiapkan oleh profil penilaian mediasi. Kami juga tidak menyarankan untuk memperlakukan semua penilaian sama. Sebaliknya, beberapa dimensi yang sederhananya lebih penting dari yang lain harus dianggap sebagai penilaian membuat atau memecahkan dan dievaluasi terlebih dahulu. Misalnya, saat mengevaluasi teknologi baru, pertimbangan seperti waktu ke pasar dan biaya penting, tetapi penilaian apakah teknologi akan bekerja sama sekali adalah yang utama. Menstrukturkan keputusan berulang. Keputusan berulang, secara agregat, juga menghasilkan hasil strategis. Pertimbangkan, misalnya, peluncuran produk baru di pasar barang konsumsi cepat, memajukan produk melalui jalur R&D di bidang farmasi, atau membuat akuisisi kecil dalam strategi roll-up yang lebih luas. Organisasi besar membuat tak terhitung keputusan seperti ini, dan dampak kolektif mereka terhadap bisnis dapat kritis. MAP memberikan rigor dan disiplin yang sama untuk keputusan berulang seperti pada pilihan satu kali. Selain itu, ketika keputusan dari jenis tertentu diulang, pendekatan terstruktur memfasilitasi pembelajaran. Penilaian mediasi eksplisit memudahkan untuk melakukan postmortem dari keputusan masa lalu, memeriksa penalaran dan penggunaan fakta, belajar penilaian mana yang mungkin salah arah, dan merevisi penilaian atau skala sesuai kebutuhan. Kualitas penilaian kemungkinan akan lebih meningkat jika penilaian dan evaluasi diungkapkan dalam skala relatif. Kontribusi terpenting MAP untuk keputusan rutin adalah dalam memberikan standarisasi sejati. Orang yang memiliki peran yang sama dalam organisasi dan membuat keputusan serupa diasumsikan dapat dipertukarkan, namun perusahaan biasanya tidak memeriksa apakah asumsi ini benar. Namun, ketika organisasi mengujinya melalui audit noise, evaluasi sering berbeda 50% atau lebih antara profesional yang seharusnya dapat dipertukarkan, termasuk yang sangat berpengalaman. Tingkat noise ini, yang biasanya tidak terlihat, jelas tidak dapat diterima. Untuk lebih memahami cara menstrukturkan keputusan berulang, pertimbangkan kasus sebuah perusahaan venture capital yang akan kita sebut VCCO, yang telah merancang ulang proses investasinya.
Seperti banyak investor, VCCO mengikuti protokol evaluasi yang menyeluruh, memfokuskan perhatiannya dalam setiap kasus pada spesifik yang tampak paling relevan untuk membentuk model mental dari target investasi. Untuk meningkatkan kualitas keputusannya, firma memutuskan untuk mengadopsi pendekatan keputusan terstruktur. Dalam melakukan ini, VCCO menggabungkan fitur kunci dari MEP. Pertama, untuk mendefinisikan penilaian kritis sebelumnya, VCCO terlibat dalam diskusi menyeluruh tentang pertanyaan berikut, apa faktor kunci yang harus kita pertimbangkan saat membuat keputusan investasi? Hasilnya adalah daftar kriteria yang tidak akan identik untuk venture capitalist lain, karena mencerminkan filosofi investasi dari firma ini. Sebagai contoh, salah satu kriteria ini adalah penilaian tentang tim pendiri perusahaan target. Penilaian ini, pada gilirannya, dipecah menjadi penilaian subspesifik seperti kemampuan pemecahan masalah, keahlian teknis, ketahanan, dan keterbukaan pikiran. Kualitas-kualitas ini dapat dinilai berdasarkan interaksi dengan tim, rekam jejak mereka, dan pemeriksaan referensi. Kedua, VCCO sekarang memastikan bahwa penilaiannya dibuat secara terpisah, tidak saling mempengaruhi, dan diringkas dalam peringkat skor persentil. Mengorganisir pengumpulan data untuk membuat penilaian independen satu sama lain, sejauh mungkin meminimalkan efek halo. Misalnya, setelah melihat demo produk yang mengesankan, para profesional investasi VCCO mungkin tergoda untuk menilai kemampuan tim manajemen secara positif. MEP membimbing mereka untuk memperlakukan ini sebagai penilaian terpisah. Memberikan peringkat numerik pada setiap penilaian menjaga terhadap kecenderungan untuk membentuk model mental yang terlalu koheren. Misalnya, ketika VCCO merumuskan penilaian mereka tentang tim atas perusahaan target secara kualitatif, perumusannya terkadang ambigu, bergantung pada model mental yang muncul dari penilaian sebelumnya. Kata seperti kuat bisa diinterpretasikan sebagai menambahkan kesan positif atau mengungkapkan keraguan. Dengan peringkat numerik, risiko ini berkurang. Menggunakan skor persentil untuk membuat penilaian kualitatif menempatkan keputusan berulang ke dalam konteks. Untuk mengevaluasi kaliber pendiri perusahaan target, misalnya, VCCO sekarang menggunakan slate yang menampilkan nama-nama puluhan pendiri yang telah mereka kenal. Alih-alih bertanya apakah seorang pendiri adalah A, B, atau C, anggota komite investasi bertanya, pada penilaian subspesifik ini, misalnya, keahlian teknis, apakah orang ini sejajar dengan Ana dan 5 pendiri lainnya yang kami anggap sebagai yang terbaik di dimensi ini? Atau apakah dia sebanding dengan Bob dan pengusaha lain yang kami anggap termasuk kuartil kedua? VCCO menerapkan pendekatan komparatif yang sama untuk penilaian kualitatif lainnya, seperti potensi defensibilitas keunggulan kompetitif perusahaan. Ketiga, perusahaan telah memformalkan tata cara pelaksanaan rapat keputusannya. Sama seperti pada keputusan satu kali, agenda rapat mengikuti struktur evaluasi, VCCO meninjau setiap penilaian secara terpisah sebelum mengambil keputusan akhir. Narasi ringkasan yang merangkum alasan untuk investasi yang diusulkan dilarang sampai semua penilaian telah ditinjau satu persatu dan profil peringkat ditampilkan. Manfaat utama dari penerapan MEP pada keputusan berulang adalah bahwa anggota komite investasi memiliki banyak kesempatan untuk mempraktikkan disiplin baru ini dan dapat terus meningkatkan keterampilan dan alat mereka. Misalnya, setiap evaluasi baru seorang pendiri menambahkan nama ke daftar, membuat perbandingan dengan calon di masa depan menjadi lebih kaya. Pengalaman awal VCCO menggunakan MEP tidak memperlambat pengambilan keputusan perusahaan. Sebaliknya, anggota perusahaan memberitahu kami bahwa alur kerja yang teratur dalam protokol baru sebenarnya menghemat waktu, dan mereka telah menunjuk pada beberapa investasi di mana mereka percaya hal itu telah membawa mereka ke keputusan yang jelas lebih baik. Efek kuantitatif akan memakan waktu bertahun-tahun untuk dinilai. Menggunakan persentil sebagai skala penilaian. Bagaimana seharusnya pembuat keputusan mengungkapkan penilaian mereka? Skala penilaian standar dengan penanda verbal, sangat baik, baik, dan seterusnya, memiliki kelebihan simpel. Namun, ketidakjelasan label verbal adalah sumber utama kebisingan, karena orang berbeda menggunakan kata-kata yang berbeda untuk menyampaikan penilaian dasar yang sama. Skala persentil menawarkan solusi yang mungkin. Banyak perusahaan terkemuka sudah menggunakannya untuk mengungkapkan penilaian tentang kinerja karyawan di berbagai dimensi.
Misalnya, Jenny berada di 10% teratas populasi eksekutif junior untuk kecerdasan mentah, tapi di kuartil ketiga untuk keterampilan interpersonal. Kami merekomendasikan memperluas penggunaan skala persentil untuk penilaian di domain lain. Ketika mengevaluasi kualitas kemampuan go-to-market perusahaan target, misalnya, sebuah perusahaan venture capital dapat bertanya, bagaimana perusahaan ini dibandingkan dengan perusahaan lain di sektor yang sama? Apakah ini di 10% teratas? Di 25% teratas? Skala persentil memerlukan kerangka acuan yang ditentukan, dipahami dan dibagi oleh semua. Dalam contoh ini, semua target potensial yang telah kami evaluasi akan menjadi kelas referensi yang paling tepat. Skala persentil memiliki beberapa keuntungan dibandingkan jenis skala penilaian lainnya. Pertama, mereka memerlukan evaluator untuk membawa kasus yang sebanding ke dalam pikiran dan untuk memikirkan kasus yang ada sebagai satu contoh khusus dari kategori yang lebih luas. Pendekatan ini, yang telah disebut pandangan luar, adalah teknik debiasing yang kuat dengan sendirinya. Kedua, skala persentil memungkinkan bias individu untuk dideteksi dan diperbaiki. Misalnya, seseorang yang terlalu lunak atau optimis yang menilai 40% kasus sebagai termasuk dalam 10% teratas akan akhirnya diidentifikasi dan dilatih untuk menggunakan skala secara tepat. Ketika orang telah belajar menggunakan skala persentil dengan baik, mereka dikatakan telah dikalibrasi. Meningkatkan kalibrasi adalah langkah besar lainnya dalam mengurangi kebisingan dalam penilaian. Ketiga, peringkat persentil dapat dengan mudah diterjemahkan menjadi kebijakan. Jika penilai underwriting, misalnya, menilai risiko dalam persentil, premi dapat dihargai berdasarkan peringkat mereka, dan perusahaan dapat memutuskan pada persentil mana dalam distribusi risiko yang menetapkan batas apa yang bersedia mereka underwrite. Skala persentil bisa jadi menantang untuk didefinisikan, diperkenalkan, dan dikelola. Namun, keuntungan akurasi yang mereka bawa layak untuk usaha tersebut. Apapun hasilnya, setiap organisasi adalah pabrik keputusan. Beberapa keputusannya dibuat oleh orang-orang yang mengikuti aturan yang jelas. Namun, banyak keputusan yang membentuk masa depan organisasi memerlukan deliberasi yang memakan waktu, analisis, dan penyeimbangan berbagai pertimbangan. Keputusan seperti itu tidak mudah untuk diperiksa kualitasnya. Untuk memperbaikinya, kita harus bekerja pada proses di mana mereka dibuat. MAP adalah salah satu cara untuk melakukannya. Dengan menambahkan disiplin pada pengambilan keputusan dan membatasi beberapa kekurangan yang dikenal, ini membawa jaminan kualitas ke keputusan yang kompleks. Sementara pendekatan dukungan keputusan lainnya, seperti teori keputusan atau model analitis lanjutan, berbagi tujuan yang sama, MAP memiliki beberapa keuntungan. Ini mudah dipelajari, melibatkan jumlah pekerjaan tambahan yang minimal, dan meninggalkan eksekutif senior beberapa kebebasan untuk menggunakan penilaian intuitif, meskipun setelah penundaan yang berguna. Sebagai hasilnya, ini seharusnya menjadi alat yang berharga bagi setiap pemimpin yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keputusan organisasi.